Audio Jungle. Audio Jungle. Sejarah kebangsaan kemerdekaan Indonesia harus kita mulai bicara dari waktu Hindia Belanda. Belanda menjajah kita. Dia jadikan Indonesia ini yang wilayahnya Sabang Merauke itu wilayah Sabang Merauke itu wilayah Hindia Belanda, jajahan Hindia Belanda dulu. 365 tahun lebih Belanda menjajah tanah Papua ini sebagai bagian dari Indonesia yang besar ini, yang dia jajah selama 365 tahun lebih ini. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, putra-putra bangsa Indonesia bersatu menyatakan untuk bangkitkan semangat juang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah Belanda. Dan sudah melalui Sumpah Pemuda itu, mereka nyatakan satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Bagaikan benih kemerdekaan yang sudah ditanamkan, dan dia tumbuh jadi pohon kemerdekaan. Buah yang pertama kita petik dari benih yang sudah tanam pada tanggal 28 Oktober 1928 itu. Termasuk saya punya bapak dan mama kandung hadir lewat undangan Sultan Tidore, gabung dengan Yong Ambon, pemuda Ambon, hadir di Sumpah Pemuda. Jadi saya mengakui bahwa Sumpah Pemuda itu hasilnya sudah terjawab kepada seluruh dunia, bahwa Indonesia tidak dijajah oleh satu bangsa siapapun di dunia ini. Dia berdiri merdeka dan berdaulat untuk selama-lamanya sampai Tuhan datang. Dan kami sebagai ahli waris dari pernyataan Sumpah Pemuda itu, saya serukan kepada seluruh generasi muda, angkatan muda di tanah air ini, Sabang Merauke ini. Kita pertahankan hasil kemerdekaan dan kedaulatan yang diproklamirkan kepada dunia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu oleh Bung Karno dan Hatta ini. Itu harus dipertahankan oleh seluruh insan Indonesia dari generasi ke generasi. Karena tidak ada lagi perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Selesai, dijawab, diusahakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang kita harus melengkapi, berjuang, membangun bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa menuju kesejahteraan bangsa Indonesia yang adil, makmur, aman, sejahtera ke depan. Jadi saya sebagai penerus, ahli waris yang orang tua tanam itu, benih pada tanggal 28 Oktober 1928, benih kemerdekaan ini sudah jadi pohon. Dan buah yang pertama kita petik, seluruh Indonesia ini petik, Sabang Merauke petik itu. Saya mau tanya kamu semua, apakah buah yang pertama itu dari pohon yang
di benih yang orang tua saya, orang tua kandung tanam. Sudah membuahkan satu buah yang dan sudah matang. Kamu bangsa Indonesia Sabang Merauke yang petik. Saya mau tanya seluruhnya, seluruh angkatan, komponen masyarakat bangsa Indonesia. Apakah enak buah itu? Rasanya enak. Kalau enak, maka habis benihnya dikasih anak cucumu tanam supaya memiliki pohon itu sendiri-sendiri. Khusus saya jelaskan mengenai sikap Belanda yang tidak menerima, tidak mengakui proklamasi kita. Tanggal 17 Agustus 45, kita sudah merdeka dan berdaulat, Sabang Merauke, termasuk tanah Papua. Tapi Belanda ini, kerajaan Belanda tidak mau lepas Papua ini, tanah ini kepada Indonesia. Tidak mengakui proklamasi kita. 18 tahun dia jajah kita lagi, khusus di tanah Papua. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dia jadikan tanah Papua Nihunia, dia sebut dengan bahasa Belanda. Ya. Nihunia, Nihunia baru. Ya. Itu dia pakai bahasa Portugis itu. Dia robah jadi bahasa Belanda. Nihunia. Nova Hunia. Nova Hunia lama itu Afrika. Kita di sini yang Hunia baru. Hunia baru berarti ya sama dengan Afrika di sana. Orangnya, tanahnya, segala macam. Manusianya hitam seperti kita semua. Itu sebabnya dia bilang, Nihunia. Hunia baru, lama di Afrika. Ini yang baru, tanah Papua ini. Dia jajah 18 tahun. Indonesia tidak mau dijajah. Sudah merdeka 17 Agustus 1945. Dunia sudah tahu merdeka baru. Belanda dia jajah kita 18 tahun lagi. Itu sebabnya Indonesia dengan Belanda bawa masalah Irian Barat ini, tanah Papua ini ke PBB. Yang ngadu Indonesia itu Menteri Luar Negeri Luns, Joseph Luns, dari kerajaan Belanda punya Menteri Luar Negeri. Dia adu Indonesia di masalah tanah ini tidak boleh diserahkan kepada Indonesia di PBB. Dan di sana Subandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia bersama Joseph Luns ini, ya, menuntut supaya bikin perjanjian di New York. Yang sekarang kita dengar ini, New York Agreement, perjanjian New York. Mereka dua tanda tangan sama-sama di PBB. Indonesia bilang jangan tanya dulu orang Papua. Tanya, kau Belanda, mau Belanda atau Indonesia? Kau sudah berabad-abad pimpin dia. Dia sudah kenal kau. Kasih 7 tahun saya pimpin Irian Barat dulu. Papua dulu. Dia kenal saya dulu baru kita tanya. Yang terbaik itu dia mau pilih siapa?
Belanda atau Indonesia. Sebab itu mereka dua di PBB diterima baik usulan Indonesia ini 7 tahun. Perjanjian 62 bikin 69 baru PPRA-nya. Nanti Indonesia pimpin dulu 7 tahun dulu baru PPRA boleh. Referendum namanya. Jajak pendapat. Tanya setiap orang. Kau Belanda atau Indonesia. Lalu di perjanjian New York itu dinyatakan satu orang satu suara. One man, one vote. Kok? Kenapa sampai tidak jalan? PBB tidak tanya satu orang satu suara. Dia tidak ambil suara itu. Indonesia dia tanya, bagaimana caranya kami mau adakan pernyataan satu orang satu suara itu di seluruh kampung di tanah Papua ini. Tanah Papua itu bukan tanah yang mudah dilewati. Sungai-sungai besar. Geografi sulit. Ekonomi juga waktu itu tahun 69 sulit. Jadi 8 kabupaten saja waktu itu. Baru PPRA jalan tahun 1969 itu. Sekarang sudah berapa? Hampir 30-an kabupaten kota. 69 hanya 8 kabupaten. Dan untuk pelaksanaan PPRA itu, penentuan pendapat rakyat itu, mau tanya orang Papua itu, berubah dari satu orang satu suara berubah perwakilan. Orang tua-tua yang kalau begitu sulitnya Medan, bagaimana ada jalan keluar lain kah Indonesia dan Belanda? Coba kamu lihat. Dan dua rembuk di PBB, jalan keluar kedua, biar orang tua-tua adat yang diundang untuk menyatakan, mewakili seluruh orang Papua di kampung-kampung. Jadi kami Ondafi yang diundang, tokoh masyarakat adat yang diundang. 1026 orang ini. Buku PPRA yang saya sudah masukkan di arsip nasional ini, semua sudah tercatat. 8 kabupaten. Perwakilan dari 8 kabupaten, orang tua-tua adat. Tuhan bekerja di hati mereka itu. 1026 orang ini. Jadi hasil Papua dalam NKRI itu hasil dari keputusannya 1026 orang. PPRA mulai berlangsung dipimpin oleh Fernando Ortezan, wakil PBB. UTAN punya wakil, utusan dari PBB. UTAN itu sekretaris jenderal PBB. Dan semua orang tua-tua di gunung, di pulau, di lembah sudah bersatu dalam jumlah 1026 orang ini. Bersatu baru menyatakan kepada PBB, kami tidak tahu tidak makan roti, tidak makan selai dan keju. Kami makan keladi, nasi, papeda. Dan semua orang tua-tua sepakat menyatakan, dengan jenis makanan ini saja seluruh Indonesia kami pasti makan. Jadi kami orang Indonesia, bukan orang Belanda. Itu pernyataannya 1026 orang. Dan seluruh komponen masyarakat saya jelaskan kepada seluruh angkatan muda, tua, muda, perempuan, laki-laki di tanah Papua ini. Yang ada ini dan yang akan datang lagi, lahir di tanah ini, harus mengerti baik bahwa orang tua-tua ini berkat pertolongan Tuhan, satu pikiran dari mulai tanggal 14 Juli 1969
mulai dari Kabupaten Merauke tanggal 14 Juli ke Jayawijaya, ke Manokwari, ke Sorong, Fernando jalan, tanya. Jadi kita tidak kumpul semua di satu kabupaten baru nyatakan itu, tidak. Seluruh kabupaten, 18 kabupaten menyatakan sendiri dan hasilnya sama. Hasilnya kami sampaikan kepada UTAN, Sekretaris Jenderal PBB, melalui Fernando Ortizan ini pada tanggal 2 Agustus 1969 di Jayapura. Kabupaten yang terakhir, yang ke-8. Saya salah satu anggota dari peserta PPRA itu. Dewan Musyawarah PPRA. Dari Jayapura. Dari 121 orang tua-tua adat yang diundang. Saya, Om Rafi di Waina ini, diundang untuk menyerahkan seluruh aspirasi dari orang asli Papua 8 kabupaten ini. Tambah dengan kami, Jayapura punya. Serahkan kepada Fernando Ortizan pada tanggal 2 Agustus 1969. Dan langsung disampaikan pada tanggal 2 Agustus 69 itu kepada UTAN oleh Fernando Ortizan. Jadi semua harus mengetahui bahwa orang tua-tua sudah tetapkan tanah Papua bagian sah dari milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama dengan PBB punya. PBB sahkan keputusan PPRA itu. Pernyataan PPRA yang disampaikan oleh 1026 orang ini. Pada tanggal 2 Agustus 1969 itu. Dibahas dalam persidangan PBB, hasil PPRA itu. Dan ditetapkan oleh bangsa-bangsa, disahkan oleh bangsa-bangsa pada tanggal 19 November 1969 di New York. Selesai kemerdekaan Indonesia yang diangkat, ditetapkan batas wilayah kemerdekaan Sabang Merauke. Diselamatkan oleh orang tua-tua 1026 orang mewakili orang Papua seluruh tanah Papua ini. Pada waktunya tetapkan Irian Barat waktu itu, sekarang tanah Papua yang kita sebut itu bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satu bangsa pun memisahkan dia dari pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi generasi sekarang harus dukung apa yang ditetapkan oleh leluhur kita semua. Orang tua-tua kita semua di tanah Papua ini. Dukung, jaga NKRI. Harga mati. Tidak ada tawaran dari luar dan dari dalam lagi tentang NKRI. Harga mati. Sampai Tuhan datang. Menjadi milik kita. Menjadi milik anak cucu kita. Mari kita bangun. Bersama-sama dengan pemerintah Republik ini. Bangun masing-masing daerah. Supaya kesejahteraan cepat kita dinikmati di seluruh tanah air Indonesia, khususnya di tanah Papua. Tuhan bersama kita. Amin. Semua saya sudah simpan hasil perjuangan orang Papua untuk ikut berjuang dan merebut kemerdekaan Indonesia ini. Semua sudah di arsip nasional. Siapa saja, anak cucu siapa saja yang ingin tahu, boleh datang ke arsip nasional, ambil para pahlawan usaha mereka
perjuangan mereka sampai generasi ya bangsa yang ada di seluruh tanah Papua itu. Apa yang mereka lakukan? Jadi kita bukan terima bersih kemerdekaan Indonesia, bukan. Ikut berkorban, harta, jiwa, segala macam sudah jadi korban sama-sama. Bangsa Indonesia yang dijajah itu, sama-sama. Sabang Merauke seluruhnya berkorban. Papua bukan terima bersih kemerdekaan Indonesia, bukan. Ya, yang lebih hebat lagi Tuhan pakai orang tua kita 1026 orang ini untuk menentukan. Itu harus negara harus yakin bahwa batas wilayah ini masih batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat masih dipersoalkan orang Belanda. Tapi orang tua-tua ini punya, Tuhan kasih hikmat kepada orang tua-tua di tanah Papua ini. Menyatakan tidak ada lagi batas, perubahan batas itu. Manusianya saja keluar dari Hindia Belanda ini. Itu tetap karena air Indonesia yang kita sudah proklamirkan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, milik kita, lahan kita olah sendiri sekarang. Dunia Indonesia sekarang kita bangun dia, garap dia sendiri. Tidak ada bangsa-bangsa campur tangan ke situ lagi. Subhanahu wa ta'ala, nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Tanggal 1 Mei 63 itu tanggal keramat. Harus kita jadikan hari libur fakultatif di seluruh tanah air. Karena melengkapi seluruh perjuangan kemerdekaan itu. Titik jatuh pada tanggal 1 Mei 1963, di mana bendera UNTEA turun. Pemerintah sementara yang memerintah kita untuk referendum itu. Tanggal 1 Mei 63 turun. Merah putih sang merah putih lambang negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat dinaikkan ke udara. Dia berkibar sampai Tuhan datang. Tanggal itu harus dirayakan sebagai ulang tahun anak. Ya, karena 17 Agustus itu ulang tahun Ibu Pertiwi. Yang 1 Mei itu anak punya, anak yang hilang diketemukan kembali pada tanggal 1 Mei 1963, yaitu Papua yang dirong-rong oleh orang Belanda sekarang disatukan melengkapi batas wilayah Sabang Merauke, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat untuk selama-lamanya. Amin. Tidak boleh ada sejengkal tanah pun yang retak dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahankan dia sampai akhir hayat masing-masing.